Nah itu ini ya, saya masih grogi mungkin ya, masih grogi karena akibat ini ya. Akibat. Pak, suaranya ke-mute. Sedikit ya. Ya. Oke, itu ya. Malah yang bagian yang ini kerekam ya. Oke ya. Itu ya, ini agak sedikit ini ya. Grogi juga kemudian ini. Oh ya, nggak jawab. Oh ya. Oke, sampai mana? Sorry, silakan pertanyaannya ya. Izin bertanya untuk masalah ini Pak, dulunya. Misalkan kalau ada bibit seperti itu tapi beda di bagian alatnya, apakah itu tidak bermasalah Pak? Tidak masalah, bahkan ini ya, apa namanya? Saya barusan ini ya publikasi apa namanya dua penelitian yang tujuannya sama tapi alatnya beda itu masalahnya. Tapi disebutkan ya kelebihan alatnya apa gitu ya. Jadi saya kemarin publikasi ini ya, satunya tuh pakai tenaga surya, satunya enggak gitu. Satunya tenaga surya karena peruntukan outdoor, satunya untuk indoor. Ini yang enggak pakai tenaga surya. Itu juga keduanya diterima kok. Keduanya diterima di konferensi internasional gitu ya. Jadinya nggak usah khawatir ya itu ya. Sana itu ya, sayang sekali yang tadi nggak kerekam ya. Apa? Ya. Oke, itu mungkin nanti saya ulang aja ya penjelasannya ya, sedikit ini ya nanti di rumah ya lebih tegang ya. Oke, itu ya. Oke, itu dia ya. Apa lagi ya? Ini jadinya apa namanya tadi tentang tanah longsor gitu ya. Tanah longsor tuh faktornya banyak gitu ya selain karena gempa ya. Misalnya karena tanah kering gitu ya, misalnya membandingkan tanah yang basah sama tanah yang kering untuk keruntuhan tanah itu gitu kan, misalnya ya kapan dia miring, kapan dia apa namanya mulai bergetar gitu ya sana ya, itu juga banyak sekali yang bisa dikerjain di sana ya. Misalkan Pak, alatnya itu ini Pak, kalau misalkan tergeser sama barang lain gitu, itu kan kita Nah, kayak saling informasi. ya, nah itu dah dia ini namanya anomali gitu, anomali yang harus dideteksi ya. Karena di data cleaning itu kan, data cleaning itu kan di sana sebenarnya kalau yang udah ngambil big data kan ya. Tadinya kan itu tidak, misalnya ada apa namanya kucing lewat disenggol gitu kan ya, itu misalnya. Nah yang kayak gitu-gitu kita harus antisipasi ya, itu ditaruhnya di mana gitu kan ya, siapa yang mengawasi gitu. Terus kalau tidak diawasi kemasannya kira-kira gimana supaya ini misalnya kita pakai kotak gitu kan ya, kalau kotaknya tuh dipukul-pukul juga
tidak akan bergetar gitu, misalnya kita set seperti itu gitu kan ya, itu yang saya masih nggak tahu. Kalau dari bawah ada tekanan misalnya, baru dia ini misalnya ditempel di bawah ya ini kan. Jadi anggap penutupnya itu kan tidak bersentuh, jadi ini kan ya misalnya gini ya, ini kan ini kalau misalnya ini di bawah gitu kan ya, bersentuhan, jadi kan ini bersentuhan dengan tanah ya ini, dan tutupnya itu tidak berhubungan dengan piezoelektrik ini kan ya, ini nggak bersentuhan. Jadinya kalau misalnya kotanya juga di misalnya ini di top, asal tidak menggeser ini gitu misalnya, harusnya ada yang kucing lewat ngemplongin gitu misalnya, tidak harusnya nggak ngefek gitu ya misalnya. Jadi di sana susahnya IoT sebenarnya gitu ya. Awal-awal kita harus mikirin model kemasan yang masalah yang teknis yang sebenarnya bukan ranahnya anak TI juga gitu ya sebenarnya banyak sekali. Ya. Ini kadang-kadang kalau yang ini ya apa namanya di elektro itu justru ada yang TA-nya itu tentang IoT tapi nggak pakai alat sama sekali, itu ada gitu ya. Apa yang di TA-kan ya rangkaiannya gitu ya. Jadi pakai simulator gitu ya. Pakai simulator jadinya di sana misalnya kualitas listriknya gimana gitu ya. Nanti konversi apa namanya sensor ke listriknya gimana. Ini semua sensor listrik ini adalah pembangkit listrik gitu ya. Waktu di IoT juga saya sempat jelasin ya. Ini alat pembangkit listrik tenaga getar gitu. Tapi kenapa jadi sensor? Karena ternyata listrik yang dihasilkan oleh getaran itu nggak cukup untuk menghasilkan listrik gitu. Kenapa nggak dijadikan sensor aja gitu? Gimana cara sensornya? Berapa energi yang dihasilkan oleh getaran? Itu yang dikalibrasikan dengan kualitas getaran kayak gitu loh semuanya. Jadinya sensor pH misalnya gitu ya, itu yang diukur itu apa? Konduktivitas listrik terhadap besi yang dicelupkan, itu dan hubungannya dengan kadar pH gitu. Kalau kadar pH-nya segini ternyata konduktivitasnya sekian gitu ya. Dikalibrasi dulu, dapatlah sensor pH gitu warnanya itu ya. Seperti itu sebenarnya. Jadinya kalau di elektro itu banyak yang bikin sensor tapi nggak beneran bikin, tapi simulator gitu ya, simulator ya. Jadinya kan sama seperti TA jaringan gitu kan ya. Ada di sini kan mungkin yang ini ya, mungkin yang apa namanya, yang sejak pandemi kan nggak nonton TA orang gitu kan ya. Tapi kalau misalnya kalian tonton TA jaringan itu kan nggak beneran bikin jaringan ya semuanya. Tahu nggak misalnya Manet gitu kan ya, bimbingannya Pak Andi biasanya gitu kan, semua pakai network simulator kan ya, rata-rata ya. Ini pakainya network simulator gitu kan ya, pakai network simulator. Ini ya seperti itulah elektro yang apa namanya, elektronya itu bisa bikin TA tentang IoT tapi tidak pakai alat nyata sama sekali gitu. Sama kayak TA jaringan di sini ya, fokusnya adalah algoritma gitu misalnya, fokusnya adalah algoritma, jadinya pakai network simulator aja, nggak pakai jaringan sebenarnya, nggak beneran misalnya Manet gitu kan ya, mobile ad hoc gitu, nggak beneran pakai motor dikasih sensor, dikasih apa namanya receiver dan transmitter mengukur kualitas jaringan, delay, throughput sama itunya kan nggak sampai sana, karena kalau misalnya beneran diterapin susah gitu kan ya. Lebih akurat justru pakai apa namanya simulator gitu kayak gitu ya. Tapi IoT di sini kan kalau pakai simulator terlalu gampang gitu ya. Masa bikin freezing aja gitu kan, gampang banget tuh, itu tugas aja gitu kan ya. Jadinya di sini justru di TI bikinnya alat beneran karena lebih sederhana rangkaiannya. Kalau di elektro itu pakai simulator karena dia bukan pakai alat gini lagi, tapi benar-benar dari nol gitu loh, dari analog digital converter gitu ya, terus apa namanya kapasitornya berapa gitu ya, yang saya juga nggak dalam di sana. Kalau saya lebih ngerti listrik, karena walaupun saya lulusan elektro, saya lebih ngerti listrik PLN daripada listrik DC kayak gini gitu ya. Apa namanya, karena S2-nya saya apa namanya ini ya, lebih ke power management ya, sama energi manajemen itu ya.
apa namanya, ini juga ya IoT yang berhubungan sama user interface itu juga masih sedikit ya. Misalnya pakai ini gitu kan ya. Ini itu juga masih sedikit ya. Pakai analog. Misalnya mau mengendalikan apa sih gitu ya, alat pabrik atau apa. Nah itu ya. Jadi kalau di kampus saya lama tuh ada yang bikin misalnya apa namanya untuk kendali yang kayak bandara itu ya, apa namanya ya, itu udah troli apa alat ini ya yang kayak apa namanya eskalator itu ya itu, misalnya bisa dikendalikan menggunakan ini gitu kan ya. Sebenarnya bagian elektro sih bukan IoT juga gitu ya. Ini banyak sekali yang ini ya. Itu misalnya untuk masuk e-password gitu misalnya. Nah, ini masuk password mungkin nggak cocok ya untuk sekarang ya. Misalnya bikin mesin kasir murah untuk apa namanya restoran lesehan gitu. Kayak ini misalnya pesan makanan pakai ini gitu ya, tinggal masukin menunya itu bisa. Nah, itu. Kalau di Jepang gitu kan restoran sushi swalayan gitu ya, pakai tablet ya, tinggal apa namanya masukin itu nanti datang ke tempat kita gitu ya, restorannya itu kayak gitu. Itu ya, apa lagi ya? Ya, ya itu juga ya ini apa namanya Arduino Mega juga masih sedikit yang pakai. Jadinya bisa pakai banyak sensor sekaligus, tapi ini kalau pakai mungkin smart home gitu ya yang benar-benar komplit gitu, tapi nggak sampai sana gitu. Mungkin nanti ke depan ini ya apa namanya untuk robotik mungkin cocok pakai Android Mega ini. Jadi kalau misalnya kalian ada ide tentang robotik, kita bisa diskusikan ya nanti ya, misalnya mau bikin apa sih gitu ya. Seperti itu ya. Ya mudah-mudahan ke depan ini ya apa namanya kita bisa ini ya mengadakan ini ya robot apa namanya laba-laba sama ini ya sama robot sepak bola ya ke depan ya gitu kan ya. Jadi kalau lomba kontes robot Indonesia yang sekarang itu kan masih pakai apa namanya robot sepak bola yang lama yang masih harus pakai laptop gitu. Jadi di dalam robotnya ada laptop gitu ya. Overkill banget gitu ya. Padahal sekarang pakai Arduino juga bisa bikin robot sepak bola. Gitu. Nanti saya share videonya ya yang baru. Rencananya sih kalau apa namanya anggarannya ada maunya kita beli ya nanti bisa kita bikin ini ya mungkin apa namanya kalau di waktu saya ngambil S3 itu apa namanya ada juga yang tugas akhir untuk kelas ini skripsinya Jepang gitu ya. Sama sekali nggak bikin alat gitu, alatnya sudah ada ya, alatnya sudah ada pakai robot manusia biasa yang udah selesai dirakit sudah ini apa namanya robot laba-laba gitu ya, sepak bola sih nggak ada itu pakai yang udah ada, jadi nggak bikin alat sebenarnya, alat udah jadi. Terus apa yang di-TA-kan gitu ya, apa yang di-TA-kan misalnya pemrogramannya ya, pemrogramannya yang di-TA-kan, jadi misalnya sepak bola gitu misalnya mungkin bisa menirukan apa namanya oper-operan ala Liga Eropa gitu misalnya gitu kan ya apa namanya dengan menggunakan algoritma ini bisa mengatur oper-operan kayak gini gitu misalnya kayak gitu ya bisa. Robot menari itu juga kan sebenarnya ini ya banyak sekali sebenarnya PR untuk diadakan gitu ya diadakan itu apa namanya ini nggak ada yang nggak apa namanya ke depan ya banyak sekali yang bisa kita lakukan ya itu menurut saya lebih ini ya apa namanya lebih cepat itu daripada kita mengadakan ini ya mungkin ya apa namanya semacam 3D printer gitu ya. 3D printer kita masih bisa pesan online gitu ya karena nanti biaya maintenance juga lumayan dan juga di sini kan berapa orang yang bisa mendesain 3D gitu juga masih sedikit kan ya sedikit mungkin saya sendiri belum bisa gitu kan ya seperti itu juga. Terus kamera juga bisa kamera ini ya. Jadi selain ESP32 bisa juga ini saya lagi meneliti ini juga ya pakai kamera biasa ini supaya
foto itu bisa dikirim lewat NRF atau LoRa gitu ya, nggak mesti pakai internet. Kalau ESP32 itu ternyata bisanya cuma pakai internet gitu ya, misalnya kayak gitu. Ya, banyak yang bisa kita lakukan misalnya. Oke, itu mungkin dari saya ya. Jadi banyak ya yang bisa ini ya, yang bisa nanti bagian yang nggak kerekam nanti saya rekam ulang di rumah. Saya rekam ulang di rumah ya nanti. Jadi silakan sekarang mungkin bisa saling sharing ya, saling sharing apa namanya. Saya nggak usah lah lagi di sorot kalian aja. Gitu ya. Jadi silakan ya kalau ada yang ide TA gitu silakan kita diskusikan sekarang gitu ya. Ya, ya. Mengenai judul topik yang melibatkan data prolik dan sebagainya itu maksudnya lab satu atau lab dua? Tergantung ini ya, tergantung fokusnya di mana gitu ya. Kalau misalnya fokusnya di algoritma, lab 1 ya. Kalau fokusnya di pembuatan sistem informasi interface, misalnya itu di lab 3 ya. Tapi kalau fokusnya di masalah jaringan, terus masalah performa komputasi ya, terus juga masalah apa namanya menggunakan framework tertentu yang sifatnya teknis gitu, misalnya kayak misalnya menggunakan apa namanya Hadoop gitu misalnya, pakai Flume gitu misalnya, itu bisa di lab 2 ya. Karena kan apa namanya berhubungan dengan Linux juga nanti misalnya kayak gitu ya. Gitu. Nah tapi pada kenyataannya ini apa namanya banyak bimbingan saya tentang web crawling intinya sebenarnya kan Bu Budi juga apa bidangnya natural language processing itu kan lab 1 ya sebenarnya. Jadinya sebenarnya beberapa dimasukin lab 2 karena ini aja apa namanya itu sebenarnya daerah abu-abu ya. Web crawling itu lintas sebenarnya, lintas banget ya, lintas banget itu sebenarnya. Terus juga kalau misalnya bikin suatu sistem yang secara web crawling sama web scraping apa bedanya gitu kan ya, dulu ya. Kalau web scraping itu membahas tentang HTML, ini sekali ngambilnya aja ya. Kalau web crawling itu berkelanjutan ya. Itu juga saya sering lupa jelasin waktu TA juga, jadinya waktu ujian TA diseka gitu sebenarnya. Apa namanya itu yang web crawling itu yang berkelanjutan. Intinya misalnya web crawling terhadap topik COVID gitu misalnya, bukan sekali ngambil berita COVID hari ini gitu bukan ya, tapi di crawling selama seminggu dan memungkinkan web crawler yang kalian bangun itu kalau misalnya disuruh crawling 1 tahun full juga bisa gitu, seperti itu ya, membuat infrastrukturnya kayak gitu. Karena bedanya web crawling sama web scraping ya. Jadi bisa itu dia di lab 2 Bisa dilihat ya kalau mau ya. Tapi kalau misalnya nanti mau pakai algoritma gitu misalnya, saya saranin ini ya apa namanya saya pembimbing 2 aja gitu ya. Itu ya nanti bisa ke Pak Zab juga ya sekarang ya, itu ya misalnya biar nggak saya terlalu banyak gitu. Nah, itu ya. Bisa ke Pak Aryan juga ya. Oke, itu ya saya sekarang ini ya, yang saya sekarang lagi pingin buat tahun depan itu web crawling pakai Raspberry Pi gitu ya, dan tenaga surya gitu ya, biar ada IoT-nya gitu misalnya. Jadi misalnya mau mengambil berita yang banyak tapi pelan-pelan gitu, misalnya pakai Raspberry Pi sehingga bisa, misalnya digunakan untuk web crawling bursa saham gitu misalnya kan ya, bursa saham sehingga kita nggak usah nyalain update terus-terusan itu sudah ada gitu. Dan apa namanya bebas biaya listrik gitu misalnya ya, seperti itu. Ada lagi ini kan banyak nih ada terus satu mungkin ada ide TA gitu bisa di ini ya. Jadi kalau misalnya niatnya TA-nya apa namanya di lab 2 boleh ini apa namanya tugas akhir mata kuliah ini bikin proposal gitu, namanya. Bikin proposal sudah saya anggap ini udah ini selesai. Oke, itu jadinya silakan yang lain. Ya. mau bertanya kemarin kan apa terkait
Oh ya, ya. Oh, Nah, itu saya sudah bertanya langsung untuk melakukan survei langsung itu bisa, tapi untuk tapi dengan syarat nggak bisa survei secara langsung, dan itu melalui Google Form, apakah itu bisa? Google Form boleh, boleh. Nah, terus pertanyaan keduanya ini berarti isi sistem TA-nya itu apakah saya hanya sekedar survei bagaimana kendala di sana, atau kayak kita bermitra aja gitu. Ini misalnya alat tidak jadi masing-masing tes nih. Menurut saya kayaknya mesti di sana ya, apalagi era pandemi ini gitu kan ya. Nah, pandemi nanti kita usahakan mungkin gitu ya, usahakan kebetulan istri saya juga dokter gitu ya, dia mungkin bisa kita pinjam apa namanya kantong infus satu gitu yang udah kosong atau gimana, kita isiin air gitu kan ya, misalnya bisa kita tes seperti itu juga bisa ya. Yang penting gini loh, apa namanya sekarang yang di ujian proposal itu tanya, ini kenapa bikin alat gini gitu, tahu dari mana alat ini diperlukan. Untuk jawab pertanyaan itu aja loh sebenarnya gitu ya. Ini kalau misalnya sudah berdasarkan survei walaupun pakai Google Form, sudah cukup gitu ya menurut saya. Nggak beneran harus sampai apa namanya harus ada MOU dengan rumah sakit tertentu, itu rumit ya. Kita di sebelah rumah sakit Unram aja itu kalau mau nyari MOU ribet ya. Terus sama-sama Unram itu aja ribet gitu ya. Itu kalau dosen ngurus itu aja lumayan ribet ya. Jadinya cukup Google Form cukup ya. Karena topiknya menarik ya ini ya, yang menarik. Nanti untuk alat infusnya nanti saya coba inilah tanyain ada nggak infus kosong yang bisa diisi ulang gitu misalnya gitu. Atau minimal infusnya ditimbang gitu kan ya, kita nanti isiin kantong plastik gitu, misalnya kan ya, kantong plastik yang airnya sama dengan itu gitu kan ya, seperti itu gitu ya. Sebenarnya kan bikin alatnya sendiri kan sebenarnya susah gitu, tapi ya namanya juga penguji gitu. Inginnya ini kan ya, nyari sesuatu untuk ditanyakan. Ya, saya juga gitu soalnya kalau misalnya jadi penguji. Ya, itu jadi Google Form cukup ya. Ya, ada lagi kira-kira yang lain? Ya. Dari yang hadir banyak sini, kira-kira apa namanya, dari yang saya sampaikan tadi ada yang menarik nggak gitu untuk kalian angkat gitu misalnya? Silakan ya. Permisi Pak, saya boleh nanya Pak? Wah, ada yang nanya ya? Sorry, ada yang nanya ya di ini ya? Ya, saya Pak. Lihat Zoom ya? Oke, silakan. Ya, ini sih Pak, semisal kalau mau yang angkat TA yang terkait pertanian atau mungkin smart gardening gitu, bisa nggak Pak? Soalnya saya ada rencana gitu Pak untuk ambil TA yang berkaitan dengan pertanian gitu. Oke, kalau pertanian sudah banyak gitu ya, sudah banyak dan saya sangat welcome dengan catatan tanamannya beda-beda ya. Ya, yang sekarang yang saya sedang ini kan yang di KLU itu ya irigasi lahan kering untuk tanaman cabai gitu ya, bisa setahun penuh gitu kan. Itu pertama. Terus sebelumnya ini ya untuk tanaman hias, tanaman mawar sudah ada ya, tanaman hias itu yang di Lombok Timur juga itu ya. Terus ada lagi yang mau ngajuin tembakau kemarin ya, tembakau juga Lombok Timur. Terus ada lagi yang jamur tiram ya. Jamur tiram ini unik karena butuh kelembaban udara juga gitu misalnya, sama butuh kehangatan air itu juga. Jadinya pertanaman biasanya ada kasus-kasus menarik, jadinya coba ini ya, apa namanya, kalau tentang pertanian itu tanaman yang mau diangkat tuh dipelajari jadinya kalau perlu kursus yang nggak sampai kursus kepertanian lah gitu ya, tapi ya dipelajari apa sih yang unik dari tanaman itu gitu ya. Jadi jangan misalnya tanamannya itu tanaman apa namanya, kemarin kan ada yang judulnya diubah ya, diubah dari apa namanya, awalnya apa tuh yang ini daun yang biasa di bakso itu apa namanya ya?
seledri ya, seledri. Jadinya itu kan kalau di Lombok Timur katanya ditanam aja akan subur gitu kan ya, akan subur. Jadinya waktu ujian TA 1 itu tuh disuruh ganti dengan tanaman lain oleh penguji. Ya, pengujinya kebetulan dari Lombok Timur juga dan sangat paham ini gitu. Jadinya untuk apa pakai IoT kalau di Lombok Timur tanamannya itu ditanam biasa aja subur kayak gitu kan misalnya, jadinya diganti dengan tanaman hias mungkin karena pas juga apa namanya masalahnya tuh ibu-ibu misalnya yang sibuk kerja atau ngajak anak nggak sempat nyiram tanaman itu kan cocok tanaman hias juga nilai ekonominya tinggi gitu kan ya misalnya seperti itu. Jadinya nanti saya sangat welcome, justru ya saya sangat welcome dengan topik pertanian dan saya juga kebetulan banyak ini rekanan dosen pertanian juga gitu ya, dari yang prof sampai yang muda-muda. Gitu ya. Apa namanya? Jadi dari sana bisa ini ya, bisa apa namanya? Yang penting tanamannya unik dulu gitu ya. Sangat welcome ya. Gitu ya. Termasuk Pak ini. Ya. Kalau misalkan kita sudah melakukan seminar proposal, terus waktu pengujinya itu nyaranin untuk mengubah alat atau untuk mengubah salah satu alat yang digunakan, apakah kita akan mengulang buat alat itu rangkaiannya itu atau kita tetap lanjut nih? Oh, ini yang sedikit salah paham ya. Apa namanya? Kita baru merangkai alat setelah lewat ujian proposal ya. Itu pertama supaya nggak rugi gitu kan ya. Yang penting sampai jadi kita maju ujian proposal itu setelah selesai freezingnya sama jelas mau pakai platform apa kita lanjut nanti. Makanya ini kan ya apa namanya saya selalu bagi-bagi alatnya itu setelah maju ujian proposal gitu ya. Karena ngerangkai alat itu sebenarnya 1-2 hari selesai gitu. Yang susah itu pemrograman lah IoT ini gitu ya. Itu jangan dilupakan ya. Intinya nanti kalian ngambil IoT juga akan lebih pusing di pemrograman daripada ngerangkai alat gitu ya. Itu jangan dilupakan ya. Ya, tadinya ini ya. Itu ya. Biar kelihatan semuanya. Masih ada juga rekamannya ya. Oke, ada lagi? Tadi kan memang katanya seminar proposal itu belum buat alatnya. Ya. Tapi misalnya nanti kita penguji itu nyaranin ke nama alat, ke ganti alatnya pas seminar proposal itu sebelum kita buat alatnya itu apakah termasuk pengulang seminar proposal? Enggak. Apa namanya kalau ada sampai ini kan yang kemarin itu apa namanya ganti tanaman, alatnya juga agak diganti ya. Terus ada juga yang dari parkir toko jadi parkir fakultas, alatnya banyak dikurangi, hanya dikurangi jadi lebih sederhana gitu ya. Itu tidak ujian proposal dan ada yang juga berubah banyak tapi nilainya tetap A gitu ada ya. Karena basicnya emang udah bagus gitu, cuma kurang tepat gitu ada juga itu ya. Gitu. Ada juga berubah B plus tapi B plusnya juga B plus gemuk gitu ya, maksudnya nanggung lagi dikit 78 atau misalnya kayak gitu juga banyak ya. Waktu itu. Ini kita mengulang proposal ya. Gitu. Kecuali yang mungkin fatal gitu. Fatal misalnya apa namanya lupa ngingetin penguji itu tuh fatal sekali ya, jangan sampai ada gitu ya. Itu pasti pas kalau misalnya lupa ngingetin penguji apa namanya kan jadwal gitu terus diundur jadinya gitu kan karena penguji belum baca kan. Pas diundur aja undurannya nggak mungkin mood pengujinya bagus gitu ya, sama kayak gitu salah satunya itu ya. Ini mah banyak masalah non teknis juga gitu ya. Oke, itu ya yang lain gimana nih yang ada lain ya itu ya. Itu kalau mau lihat-lihat alat silakan ya, mungkin nanti merangkainya next time ya. Cuma beberapa topik. Banyak lagi sebenarnya sensor yang bisa kita pakai. Ya. Atau nanti kalau mau setelah sesi ini berakhir juga silakan ya. Yang dari Zoom juga silakan ya kalau ada pertanyaan ya.
Saya belum ini ya, belum bikin absensi ya. Sayang sekali yang kali itu nggak kerekam. Apa tuh? Ya. Jadi silakan ini ya, apa namanya, di share. Saya share lewat WA juga ya, biar yang mungkin hadir sekarang nggak ini ya, nggak nyalain ini ya, nggak nyalain. Oke, itu kira-kira ya. Jadinya untuk alat nanti ini ya, baik kalian ada lomba atau pingin membuat sesuatu di luar PA gitu, silakan ya dihubungi saya biar disesuaikan dengan itu aja ya. Ada ya. Baik. Itu apa saya? Oh, saya nyarinya di sini. Oke, silakan ya yang hadir di sini terutama barangkali supaya nggak ini ya, jauh-jauh orang KW. Oke, next time ini ya mungkin lebih enak di lantai 3 ya, cuma kuncinya nggak ketemu tadi ya. Lantai 3, kalau sini kan sakit leher kalian gitu, ini lebih enak kursi ruang kasona ya. Gitu. Oke, itu jadinya tadi beberapa contoh judul ya, jadinya saya ulang lagi yang sensor listrik ini itu ya bisa lebih dari satu orang ya kalau mau ngambil ya, nanti saya variasiin kasusnya. Itu pertama, apa namanya, bisa juga untuk interface ini ya, pengguna ada apa gitu ya, misalnya bisa. Terus tentang kamera ya, tentang sensor berat gitu ya, bisa juga kalibrasi antara, ini untuk pertanian juga bisa ya, misalnya untuk kalibrasi berat tanah setelah disiram sama apa namanya, berat tanah setelah disiram sama sebelum disiram gitu ya, bisa juga ya. Jadi kalau misalnya mineralnya tinggi gimana kayak gitu juga. Oh ya, baru saya ingat, dulu saya pernah bimbing PKM sampai lolos gitu kan ya. Dan topiknya tentang kebersihan air juga itu sebenarnya pakai timbangan ya, tapi nggak diangkat ke TA sama anaknya gitu, malah ngambil topik algoritma ya di ke lab 1 malah gitu ya. Jadi gini, kalau misalnya nanti bisa dikalibrasikan dengan ini ya. Jadi idenya waktu itu dari saya kebetulan karena saya hobi nyeduh kopi gitu ya. Ternyata kan ada filter kopi itu gitu ya, filter kopi itu. Ini kan apa namanya, itu kalau antara air bersih sama air keruh itu yang tertinggal di filter itu kan beda gitu ya. Ya beratnya ya. Jadinya kalau airnya bersih berapa beratnya, kalau airnya keruh berapa beratnya, itu lolos PKM ya. Gitu. Ini itu bisa mengganti itu, tapi itu nggak bisa diinstal permanen untuk monitoring terus menerus, nggak bisa ya. Itu harus kalian ambil pakai centong airnya gitu misalnya, terus kalian tuangin ke filter, terus kalian ukur berat filternya gitu ya. Dan itu juga sekali ngukur juga sama kayak lab kimia ngabisin satu filter atau tisu apa namanya, tisu untuk dapur itu juga bisa dipakai gitu misalnya kayak gitu ya. Itu juga itu lolos PKM ya. Saya ngasihnya asal-asalan tapi malah lulus gitu ya. Tapi nggak berani diangkat TA karena apa namanya, ya itu use case-nya masih membingungkan gitu ya. Misalnya kalau mau mengukur kebersihan apa namanya sungai harus nyentong lagi gitu tiap kali gitu. Kalau misalnya kayak tadi kan ini ya apa namanya, sensor ini misalnya ini ya dibolongin pipanya, ditancepin keempat lampu sama sensor tengahnya ini ke dalam pipa gitu ya, dengan catatan tidak kena air ini gitu ya, tidak kena air, dan pipanya nggak penuh gitu. Itu bisa kita mengukur apa namanya kebersihan air itu 24 jam nonstop itu
Maunya saya ini saya juga tahun depan ngerjain sebagai penelitian saya pribadi juga gitu ya. Ini kan banyak juga TA yang jadi satu dengan penelitian saya pribadi juga gitu. Nanti kalau saya penelitian saya pribadi pasti ada solar panelnya gitu ya. Jadi saya sekarang lagi tertarik banget sama ini ya, solar panel gitu. Semua alatnya itu bisa disuplai sama tenaga surya. Gitu ya, benar-benar nggak usah narik kabel, nggak usah ngecas baterai, bisa diinstal 24 jam gitu ya. Non stop kayak gitu. Ya itu ya. Nanti mungkin ide-ide robotik saya pas pertemuan bahas robotik aja saya bahas ya nanti ya. Saya belum nyiapin di otak saya gitu. Kalau ide robotik yang sekarang itu ada kelas kalian yang bikin pemberi makan kucing otomatis gitu ya. Jadi pakai timbangan sama pakai ini ya. Ini motor juga untuk buka tutup semacam galon yang isi makanan kucing gitu ya. Jadi kalau piringnya kucing yang di atas timbangan itu kosong, otomatis kartu dispenser makanan kucingnya kebuka dan nurunin makanan sampai piringnya cukup beratnya gitu ya, seperti itu. Jadinya makan kucing ada terus, jadinya kalau misalnya pemilik kucingnya lagi keluar kota gitu misalnya, kucingnya keluar makanan selama di dispensernya itu ada bisa pakai aqua besar gitu ya rencananya. Itu ya robotik tuh yang kayak gitu juga boleh ya sederhana gitu ya misalnya pemberi makan burung gitu boleh ya karena banyak ya itu intinya itu ya kalau ada ide ya nggak mesti nggak mesti kalian ngerti alatnya dulu gitu ya. Saya hobi ini gitu, atau misalnya saya ada keluarga kerja di sini, atau saya tertarik dengan bidang ini gitu misalnya, itu bisa nggak dibikin IoT di sana, itu bisa kita diskusikan ya semua ya gitu ya kayak. Nanti kan solusinya nggak cuma satu ya, nggak cuma satu, misalnya kalau misalnya tentang mengukur listrik ya solusinya ini kok gitu kan. Ini kok ya, nggak ada yang lain ya selain ini ya. Kalau tapi misalnya kalau kebersihan air gitu banyak ya solusinya, bisa pakai pembangkit listrik ini, bisa pakai timbangan, bisa pakai macam-macam ya. Itu untuk infus juga banyak ya solusinya. Pakai sensor ini juga bisa. Itu banyak ya potensinya, jadi silahkan ya nanti. Sama ini juga nanti ini juga ini ya sensor laser ya, laser. Kalau ada terhalangi lasernya ini berarti ada yang lewat gitu ya, kayak gitu. Tapi ini sensor beda dengan ultrasonik ataupun infrared biasa. Ini infrared yang ini ya, yang pekat ya. Jadinya kayak di film-film Mission Impossible tuh kayak gini ya modelnya. Yang bisa dipakai untuk kandang ayam gitu ya, dari Mission Impossible jadi ayam gitu kan. Jauh banget tuh, tapi bisa ya misalnya gitu ya. Sudah ada yang ngangkat kemarin ngusulin itu, tapi proposalnya nggak jadi sampai sekarang, nggak tahu. Tapi saya ingetin lagi gitu ya. Seperti itu ya. Gitu ya. Ada lagi misalnya yang IDTA. Gitu ya. Kalau tidak ada mungkin sesi Zoom-nya saya matiin di sini ya. Jadi sampai minggu depan ya semua ya.